Nah, anak-anak, sekarang kita buktikan ya bagaimana sih caranya untuk mendapatkan rumus dari turunan fungsi pangkat. Nah, misalkan kita punya fungsinya yaitu adalah f(x) sama dengan ax pangkat n, di mana n adalah bilangan bulat positif. Fungsi tersebut disebut sebagai fungsi pangkat. Maka turunan dari fungsi pangkat adalah f aksen x sama dengan A dikali dengan N dikali dengan X dipangkatkan dengan N-1. Nah, bagaimana ya? Kok bisa sih rumusnya seperti ini? Nah, mari kita buktikan bersama. Di sini, modal awal yang kita punya adalah menggunakan aturan binomial Newton. Nah, seperti ini ya rumusnya. Jadi, rumus dari aturan binomial Newton ini kita gunakan untuk menjabarkan dari A plus B dipangkatkan dengan N. Nah, seperti itu. Kemudian, ingat bahwa di sini kita akan mencari f aksen X. Nah, berarti kita menggunakan definisi dari turunan ya. Nah, definisi turunan seperti apa? F aksen X sama dengan limit H mendekati 0. Di sini kita punya fx plus H dikurangi dengan fx, kemudian kita bagi dengan H. Ya, dengan catatan bahwa kita punya fx-nya siapa tadi? Ax pangkat n kan? Nah, kemudian maka kita peroleh juga fx plus h-nya. Nah, jadi semula kan kita punya x saja di sini ya. Kemudian sekarang kita punya x plus h. Jadi kita substitusikan x plus h untuk fungsi yang baru. Nah, sama dengan ax plus h dipangkatkan dengan n. Nah, kemudian kita substitusikan ya anak-anak ke dalam definisi turunan yang kita punya tadi. Nah, sehingga di sini kita tahu bahwa A dikali dengan X plus H dipangkatkan dengan N dikurangi dengan AX pangkat N. Nah, di sini sama-sama memuat A. Nah, A bisa kita keluarkan ya. Nah, di sini A-nya Ibu keluarkan. Nah, kemudian X ditambah dengan H dipangkatkan dengan N, itu Ibu jabarkan jadi seperti ini. Ini menggunakan aturan binomial Newton ya. Kemudian dikurangi dengan X pangkat N. Karena A-nya sudah dikeluarkan. Per H ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah kita selesaikan di sini. Kita punya A-nya ini kita keluarkan ya dari bentuk limitnya. Jadi dia ada di depan agar memudahkan perhitungan kita, oke? Nah, kemudian di sini pada bagian yang pertama ini kombinasi n,0 dikali dengan x pangkat n-0 dikali dengan h pangkat 0. Nah, di sini hasilnya adalah x pangkat n. Nah, sedangkan untuk yang suku-suku selanjutnya, Ibu biarkan saja seperti ini ya. Nah, kemudian kita di sini punya negatif x pangkat n ya tadi. Nah, kemudian berikutnya kita tahu bahwa x pangkat n dikurangi dengan x pangkat n sama dengan 0. Nah, jadi ini Ibu kurangi dengan ini. Jadi kan habis, ya kan? Nah, tinggal sisa yang ada di dalam sini ya. Nah, kemudian Ibu tuliskan ulang di sini. Per H, oke? Nah, kemudian kita tahu sekarang selanjutnya di sini kita punya H. Di sini juga punya H. Dan ternyata kita pada bagian pembilangnya memuat variabel H semua ya. Nah, kemudian hanya kita keluarkan. Nah, mengapa kita keluarkan? Tujuannya agar bisa dibagi dengan penyebutnya, oke? Nah, H dibagi dengan H adalah 1 ya. Nah, sehingga tinggal bersisa pada bagian pembilangnya aja, bagian atasnya saja, oke? Nah, kita turunkan lagi ke bawahnya. Kemudian kita tahu bahwa H-nya adalah 0. Kenapa hanya sama dengan 0? Karena limit kita adalah H mendekati 0 ya. Jadi hanya kita substitusikan sebagai 0. Nah, yang memuat variabel H itu adalah mulai dari suku kedua dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita substitusikan 0, 0, 0.
ya kan? 0 tambah 0 tambah 0 dan seterusnya sampai dengan 0 pangkat n-1 adalah 0 kan? Yang Ibu beri warna kuning ini. Nah, kemudian tinggal sisa siapa? Masih ada kombinasi dari n,1, kemudian kita kali dengan x pangkat n-1. Nah, jadi tinggal seperti ini ya. Kemudian kita ambil limitnya. Jadi kita punya A dikali dengan N dikali dengan X dipangkatkan dengan N-1. Jadi terbukti benar ya bahwa jika kita punya fungsinya adalah fx sama dengan ax pangkat n, dengan n-nya adalah bilangan bulat positif, maka f aksennya adalah an x pangkat n-1. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita perlu memperhatikan bahwa ada catatan. Jika kita punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksennya adalah an x pangkat n-1. Nah, ini berlaku juga untuk n sama dengan 0, untuk n untuk bilangan bulat negatif, dan n-nya adalah bilangan rasional. Nah, seperti itu ya. Sampai sini paham ya?